Shalom buat kita semuanya. Di sini saya akan membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Eh, Sudah beberapa hari ini Tuhan eh, memberikan pergumulan ini bagi saya untuk dibagikan. Dimana saya memberikan topik pada hari ini itu dipakai Tuhan, belum tentu berkenan di hadapannya. Nah, maksudnya apa? Saya sempat bingung dan bertanya begini dalam hati saya. Tuhan, bagaimana mungkin seseorang yang sudah Engkau pakai dalam pelayananmu, Engkau pakai dengan luar biasa melakukan mujizat kesembuhan atau mujizat yang lainnya sesuai perintahmu dalam firman Tuhan, tapi masih saja tidak berkenan di hadapanmu. Nah, saya sempat berpikir, Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan? Engkau memakai seorang yang begitu luar biasa, bahkan sudah keliling-keliling dunia untuk mendatangkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan perintahkan sesuai dengan firman-Nya. Tapi mengapa tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan? Nah, uh, saya pelajari ternyata ada beberapa tokoh Alkitab di firman Tuhan yang memang dipakai Tuhan, namun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya ambil contoh seperti Raja Firaun. Raja Firaun saat itu memimpin bangsa Mesir. Namun Tuhan memakai Raja Firaun agar Musa yang berkenan di hadapan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, di situ Tuhan memakai Raja Firaun agar firman-Nya tergenapi dan uh, Nabi Musa bisa mengajak ataupun membawa bangsa Israel itu keluar daripada bangsa Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, pertanyaannya adalah, permasalahannya adalah Tuhan memang memakai Firaun, namun Raja Firaun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dari Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun. Bahkan kita ambil tokoh Alkitab yang lain, seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot seperti yang kita ketahui adalah salah satu dari ke-12 rasul murid Yesus, yang dimanapun Tuhan berada, dimanapun Tuhan pergi, mereka selalu ada. Yudas Iskariot selalu ada. Namun ketika Tuhan Yesus memakai ke-12 rasul yang nama, ada satu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu Yudas Iskariot. Nah, saya ambil kesimpulan begini, tidak perlu kita menyembuhkan apa yang kita miliki pada saat ini. Kita boleh dipakai Tuhan pada saat ini. Kita dipakai oleh Tuhan di altarnya, memuji menyembah Dia, memberitakan firman-Nya, melakukan mujizat-mujizat yang Tuhan perintahkan sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin udah keliling ke dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Oh, begitu luar biasa dipakai Tuhan. Namun Bapak Ibu, jangan bangga akan hal itu. Jangan merasa sombong akan hal itu. Karena engkau belum ada apa-apanya. Pertanyaannya bukan ketika engkau dipakai. Pertanyaannya apakah engkau berkenan di hadapannya. Banyak orang yang dipakai Tuhan Yesus untuk melakukan segala perintahnya, untuk melakukan kehendaknya. Namun permasalahan, apakah kita secara pribadi itu berkenan betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, sudah jelas saya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketika saya berdoa kepada orang yang sakit itu mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Berarti kan Tuhan berkenan kepada saya? Belum tentu. Permasalahannya adalah ketika saudara dan saya mendoakan orang yang sakit, dan orang yang sakit itu mengalami kesembuhan mujizat daripada Tuhan, itu tidak ada hubungannya dengan kita sendiri. Yang ada hubungan itu antara dia dan Tuhan. Tidak ada hubungan. Kita hanya sebagai perantara. Tetapi yang mengalami hubungan itu adalah antara mereka dan dengan Tuhan. Kita hanya sebagai perantara saja. Kita tidak ada apa-apanya. Nah, Bapak Ibu, saya cuma mau kasih tahu,
Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa banyak sekarang antikristus. Nah, bahkan firman Tuhan juga berkata kan, dia berani gitu berdiri di altarnya. Nah, Bapak Ibu, lebih baik kita koreksi diri kita lebih dahulu. Jangan nilai dirimu ketika engkau dipakai dengan luar biasa. Ketika engkau dipercayakan pelayanan yang luar biasa. Tapi koreksi dirimu, apakah engkau dan saya itu berkenan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Seperti saya bilang tadi, dipakai Tuhan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik secara pribadi, lebih baik saya tidak dipercayakan pelayanan yang luar biasa, tetapi saya berkenan di hadapan Tuhan. Karena kuncinya adalah berkenan di hadapan Tuhan. Jika tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu repot. Untuk apa kita dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan, pelayanan yang begitu luar biasa kalau eling di dunia, namun tidak berkenan di hadapan Tuhan, sama saja nol bagi saya secara pribadi. Dan di sini saya mau sampaikan, jangan pernah sombong, jangan pernah tergila-gila dalam pelayanan, tergila-gila dalam jabatan, itu tidak perlu, itu tidak penting. Yang terpenting adalah kita akan tergila-gila akan kasih karunia. Kita tergila-gila akan cinta kasih Yesus atas hidup kita. Jika hanya pelayanan jabatan, itu semua akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya hati kita dengan iman kita saja. Kita selalu berteguh berdoa kepada Tuhan dan mengimani, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Tetap berdoa dan merendahkan diri. Shalom. Amin.